Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi pada acara yang luar biasa, Podcast MTR, Utang Lunas, Bisnis Mengganas. Alhamdulillah acara ini banyak digemari oleh orang-orang yang ingin utangnya cepat lunas dan bisnisnya ingin meroket menjadi lebih berkelas kembali. Alhamdulillah bagi teman-teman sekalian, para pemirsa yang ingin mendukung program-program kita, jangan lupa subscribe, kemudian share dan komen. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan komen sebanyak-banyaknya di kolom di bawah ini. Nah, alhamdulillah, seperti biasa kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tamu yang akan bisa memberikan inspirasi dalam bagaimana cara kita untuk menyelesaikan utang piutang kita. Alhamdulillah di ruangan ini sudah ada Pak Cecep. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah beliau adalah pengusaha kontraktor yang utangnya miliaran. Beliau tidak berkenan disebutkan nilainya, namun menurut saya sangat fantastis nilainya. Alhamdulillah kita sudah kedatangan beliau dan mau berbagi sharing session tentang bagaimana penyelesaiannya, bagaimana yang harus dibangun ketika dalam proses penyelesaian. Begitu ya Pak Cecep ya? Betul. Pak, sekarang yang sedang digeluti di bidang apa nih Pak? Kontraktor ya Pak ya? Masih. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas Budi sudah berkenan memanggil kami. Kita diskusi ngobrol santai aja. Santai aja Pak. Jadi alhamdulillah kami terutama saya mengenal MTR itu dari YouTube. Dari YouTube ya? Ya. Tahun berapa itu Pak Yudi? Itu kurang lebih 2019. 2019. Ya. Jadi proses perkenalan antara September. Pak Cecep sampai sekarang berarti sekitar 1 tahun ya? Setahun ya kurang lebih. Jadi alhamdulillah terakhir itu saya ikut acara namanya PBTR. Platform Bisnis Tanpa Riba. Ya, terakhir dengan Bu Yuli kalau nggak salah ininya. Kurang lebih itu 3 hari ya. 3 hari 3 malam. Nah, alhamdulillah dari situlah saya berpikir bahwa apa sih ini MTR? Saya selalu berpikir bahwa ini mungkin investor yang mau memberikan dana untuk mengembangkan bisnis kita gitu. Kan biasanya suka perbankan. Ini saya berpikir ini ada satu komunitas yang istilahnya punya hutang tapi lunas gitu miliaran gitu. Tapi setelah saya alhamdulillah masuk, saya juga mungkin yang lain sih pakai kaos seperti saya. Tapi kalau saya pakai meja biasa. Karena saya berpikir ini mau ketemu investor gitu. Harus rapi, harus memastikan bahwa kita ini layak dibantu gitu. Tapi subhanallah bahwa setelah hari pertama dan kedua saya tersadarkan gitu. Saya mengembangkan bisnis perusahaan ini adalah Citra Mandiri Group. Bisnis saya adalah kontraktor. Saya mengembangkan bisnis kurang lebih udah hampir 12 tahun. 12 tahun sampai kemarin kita proses hijrah. Nah, proses itulah yang saya berpikir bahwa ada yang salah dalam pengelolaan bisnis. Jadi kita secara ilmu bisnisnya paham, secara fikih muamalahnya nggak paham. Dan ini banyak ditemukan dari teman-teman juga bahwa mengembangkan bisnis tanpa memahami hukum Islamnya. Nah, akhirnya di situ saya berpikir bahwa ini bukan mau minjaman uang, tapi kita disadarkan fundamental kita. Disitulah akhirnya saya berpikir bahwa tidak ada cara lain bahwa hutang adalah itu gerbangnya riba, dan riba itu Allah nggak ridhoi. Makanya disitulah saya berpikir, saya sudah bilang ke tim kami, termasuk ke istri, bahwa kita harus hijrah. Dalam artian meninggalkan itu semua, dan kita berbenah juga dari sisi bisnisnya. Jadi mungkin itu awal perkenalan saya dengan komunitas MTR. Perkenalannya tahun lalu, tahun 2019. 2019. Acara PBTR. PBTR. Salah persepsi di awal ya Pak ya? Betul. Salah persepsi di awal, berharap untuk mendapatkan bantuan, Betul. tapi tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Menyesal nggak Pak? Atau bagaimana? Justru mungkin cara Allah, karena selama setahun saya pencarian, kenapa sih bisnis kita ini seolah nggak berkah gitu. Jadi kalau misalkan ini ada saja proyek rugi dan sebagainya, mungkin kalau setelah transfer dan sebagainya, ini mungkin saya bilang cara Allah. Akhirnya Allah menggiring, bukan kita dikasih pinjaman, tapi dirubah mindset kita.
bahwa kita jangan mengembangkan bisnis dengan hutang. Gitu. Dari situlah saya alhamdulillah nggak menyesal, justru saya bersyukur bahwa ini cara Allah memberikan memberikan jalan bahwa inilah yang sesungguhnya berbisnis. Gitu. Nah itu loh mungkin. Berawal dari kegiatan PBTR itulah mulai ada penyadaran, kemudian mulai melangkah lagi. Ya Pak ya, proses-proses yang dulu sebelumnya tidak baik diperbaiki begitu ya Pak ya. Di dalam proses penyelesaian itu berapa tahun Pak? Utang sampai miliaran tadi Pak? Ya kurang lebih saya emang nggak ujug-ujug langsung kita bisa bayar kan. Karena hutang kita juga emang lumayan besar gitu. Jadi kalau bisa dibilang hutang dengan aset itu jelas jauh. Saya minta pendapat seperti apa. Sebenarnya beliau menyampaikan bahwa yang salah itu bukan bisnisnya. Yang salah itu pengelolaannya. Jadi poinnya di situ. Jadi saya sempat bahwa perusahaan ini mau saya bubarkan. Karena kita tahu bahwa hutang dan riba itu dosanya luar biasa. Tapi setelah kita diskusi, dan alhamdulillah saya ikut juga program-program MHBHB, terus BIM, CCKU dan sebagainya. Saya ikutin program di MTR. Dan itu alhamdulillah cukup bagus, dan disitulah saya bagaimana berbenah mengembangkan bisnis istilahnya dengan tanpa utang. Jadi ya alhamdulillah ilmunya itu di MTR. Berhasil Pak? Alhamdulillah sampai sekarang kita ada beberapa yang emang kita bereskan untuk sekalipun kita belum beres, mohon doanya. Amin. Mohon doanya, emang insya Allah saya target saya pengen secepatnya emang. Tapi dengan sekian miliar yang bisa saya selesaikan, kita nggak ada akad-akad baru. Bahwa kita petakan mana yang prioritas, mana yang tidak. Tapi semua prioritas harus kita bayar. Tapi minimal kita tahu bahwa kita mengembangkan bisnis itu jangan berhutang kembali. Itu makanya kita bagaimana caranya? Ya kita kembangkan usahanya. Mungkin kalau di MTR itu hutang atau bisnis. Nah kita lebih fokus ke bisnisnya. Insya Allah dari bisnis inilah kita bisa membayar hutang. Nah itu yang kami lakukan, perbaikan itu nggak bisa dari sisi kita. Jadi mungkin di sini kita diajarin juga fundamental itu, bagaimana hablum minallah hablum minan nas. Jadi hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita juga dengan manusia. Nah kita agak proses itu memang nggak mudah Pak. Ya proses hijrah itu kita nggak mudah. Ya seperti kita ikan yang airnya langsung dikeringkan. Nah itulah proses kami, dan saya yakin Allah akan memberikan jalan. Nah keyakinan itulah yang akhirnya saya berpikir bahwa pasti bisa. Dengan wasilahnya lah, itulah ilmunya di MTR. Fundamental kita yang dirubah, bagaimana mengembangkan bisnis jangan pakai hutang. Mungkin itu Mas. Masya Allah. Berarti memang prosesnya itu step-stepnya diajarkan oleh MTR secara detail ya Pak ya. Tadi ada kata-kata bahwasannya bisnisnya tidak bermasalah, tapi pengelolaan bisnisnya yang bermasalah, begitu ya? Betul. Pengelolaan yang semacam apa yang bermasalah, Pak? Jadi gini, mungkin selama ini ya, mungkin ini bisa juga pengusaha-pengusaha pemula ataupun yang sudah berjalan. Kita selalu berpikir bahwa mengembangkan bisnis dengan pinjaman itu sesuatu yang normal. Padahal itu memaksakan sebenarnya. Padahal kemampuan kita misalkan cuman 100 juta, tapi kita udah berutang 200 juta. Akhirnya disitulah yang salah itu bukan bisnisnya tapi pengelolaan. Kenapa pengelolaan salah? Karena mindset kita nggak pernah diajarkan bagaimana berbisnis dengan baik. Baik itu menurut agama. Nah, jadi disinilah yang emang harus kita tarik garis lurusnya bahwa kesalahannya itu dari pemahaman. Gitu. Jadi bisnis itu siapapun boleh. Mau sebanyak apapun silahkan. Tapi yang penting sesuai syariat. Kita sebagai orang Islam harus yakin itu. Karena sesuatu yang dilanggar pasti hasilnya tidak baik. Dan itu kita mengalami. Nah ini akan terjadi di mungkin pengusaha-pengusaha yang lain. Dia merasa udah kaya, karena dia selalu nilai kekayaan itu dengan fisik. Contoh realnya Pak? Nah contoh misalkan gini, kita lihat orang bikin gedung, mobil mewah dan sebagainya. Saya yakin kalau masih ada itu tinggal tunggu. Karena pada dasarnya pasti dipaksakan. Kalau toh hari ini masih bisa membayar sesuatu, karena itu akumulasi dari yang ada. Jadi pada dasarnya sebenarnya kesalahan itu adalah dari pemahaman. Karena dari kecil tidak pernah diajarkan apa itu halal dan haram. Nah, jadi kalau mungkin kita di buku merah ini ada, kalau kita tahu bahwa mohon maaf sebagai orang Islam daging babi itu haram, kita sampai hari ini tidak makan.
Itu sama-sama dengan Al-Quran gitu. Di Al-Quran juga sama bahwa riba itu haram, tapi kita lakukan juga. Nah disitulah bahwa pemahaman kita yang akhirnya harus sama-sama kita benahin. Dan saya alhamdulillah ada manfaatnya. Kami hijrah itu nggak bisa sendiri. Ibarat saya perusahaan ini gerbong, nggak bisa kita cuma suami istri. Alhamdulillah dengan saya disupport dari istri, ibu saya. Makanya ada 2 bidadari yang mendampingin kita. Yang pertama ibu, yang kedua istri. Insya Allah sampai hari ini beliau masih support saya. Jadi kami ada kemanfaatan. Gerbongnya panjang. Karyawan kita ada kurang lebih sekarang hampir 200 orang. Karyawan Bapak semua? Ya, termasuk di proyek dan sebagainya 200 orang. Dan proses itu Allah cuci. Siapa yang kuat dia ikut. Siapa mungkin yang nggak kuat dia keluar. Tapi biarkanlah itu semua cara Allah. Karena saya selalu berpikir bahwa ustadz dan guru-guru kita juga jangan selalu pegang gelasnya terus. Karena kalau kita nggak pernah lepas, Allah tidak akan mengganti dengan gelas yang baru. Itu seperti itu mungkin proses kita. Jadi kita juga sama. Membenahi bisnis juga, saya lihat mungkin di PBTR itu adalah namanya ITM, Ideal Target Market. Dalam bisnis itu bukan banyaknya. Makanya kami juga sekarang nggak banyak. Ada beberapa customer yang kami betul-betul kami maintain. Kami punya tagline bekerja dengan niat. Nah, kedua bahwa kami solusi dari problem owner. Contoh, kita kebetulan di kontraktor mechanical, electrical, dan heavy AC system. Nah, begitu owner punya problem dari sistem tata udaranya, kami sebagai solusi hadir. Jadi itulah yang kami jual. Makanya di MTR itu adalah namanya ITM, Ideal Target Market. Jadi kami mapping siapa customer kita dan layak kita layanin. Karena mohon maaf, karena pemahaman yang dulu kami lakukan, semua pekerjaan kami ambil. Padahal mungkin cash in-nya itu nggak bagus perusahaan itu. Akhirnya kita memaksakan. Akhirnya kalau cash in-nya telat, berarti itu sumber masalah. Karena kita harus berhutang untuk nutupin cash in yang telat tadi. Jadi itu mungkin sepintas dari sisi masalah bisnisnya dan bagaimana kami pelan-pelan bisa keluar dari situ. Dan untuk berdakwahnya, alhamdulillah kami juga dengan teman-teman di MTR ini mencoba menyadarkan teman-teman. Saya kebetulan di Serang, kami buat komunitas. Sama MTR juga, teman Korwil ataupun Korda Serang. Alhamdulillah kita ada teman-teman di sana, ikut komunitas kami, supaya pelan-pelan kami sadarkan. Kenapa? Kami wajib berdakwah. Karena tagline kami ada 4. Yang pertama ada pengusaha. Kedua ngaji. Ketiga dakwah. Keempat hijrah menghijrahkan. Hijrah menghijrahkan. Ya, jadi jangan cuma kita yang hijrah. Teman-teman kita itu wajib. Kenapa kita wajib? Karena kita rasa manfaatnya. Jadi mustahil kalau nggak ada rasa manfaatnya di komunitas itu pasti ditinggalkan. Ya sama, saya juga dulu mungkin beberapa klub saya ikutin, klub-klub mobil dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada manfaatnya pasti kita tinggalkan. Tapi di sini insya Allah hablum minallah hablum minannasnya kita ada. Ketika Bapak tidak meninggalkan MTR berarti MTR bermanfaat. Bermanfaat. Dan saya wajib kemanfaatan ini harus mereka teman-teman kita yang belum tersadarkan harus ada manfaatnya. Insya Allah mungkin di Banten sendiri banyak. Insya Allah udah ada beberapa yang memang kita semua berhijrah. Mohon doanya dari Pak Budi. Amin. Di dalam proses penyelesaian hutang miliaran, ya kan, itu kan tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Proses apa yang Bapak lakukan? Proses apa yang dinikmati di situ? Pertama kita harus bangun fundamentalnya dulu. Bahwa kita akarnya dulu. Pondasinya harus kuat dulu. Jangan harus petik buahnya dulu kalau pondasinya. Pondasi itu berarti fundamental kita. Ajas bisnisnya kita apa. Gitu. Nah setelah saya benahin itu, misi-misinya apa? Nah kita benahin dulu. Terus siapa yang menggerakkan juga? Jadi emang kita nggak cuma hijrah. Tapi mulai dari prosesnya kita meng-hire tim, membenahin tim yang ada, emang kita benahin semua. Itu dari sisi tim, internal kita benahin. Eksternalnya, terutama kan luar biasa tekanan dari punten ya, kalau bilang rentenir, terus investor dan sebagainya. Dia kan mau hari itu lunas. Sedangkan kan kondisi kita belum siap atau belum punya mah. Nah kita negosiasi. Insya Allah di situ dengan pendekatan kita termasuk supplier dan sebagainya kita datengin. Kita yang safari lah ke mereka. Ya kita proses ini, kita minta waktu,
dengan target dia cicil. Ya alhamdulillah akhirnya proses itu yang ada kita sekarang beli cash, yang lama kita cicil. Tetap ke supplier yang sama atau mungkin ke pemasok yang sama. Jadi kita istilahnya kalau di strategi saya, ya kita berdakwah juga sama mereka. Itu kita kasih juga pemahaman bahwa apa yang kita lakukan ini salah. Alhamdulillah ada beberapa teman-teman juga yang memahami itu dan mereka pelan-pelan juga tersadarkan. Jadi kita nggak langsung, kita melalui dakwah juga ke mereka. Jadi itu mungkin yang kami lakukan dari sisi pembenahan. Pak, tadi ngobrol-ngobrol tentang ada faktor ekstern dan banyak orang tidak sanggup menguatkan mentalnya terhadap ekstern tadi. Banyak orang yang ada cerita di video-video kita sebelumnya, ada Pak Hikmat yang dia sampai ngekos, Pak. Ngekosnya itu tidak di tempatnya, jadi sebelah rumahnya ngekos. Karena apa? Karena takut didatangi oleh debt collector. Sekeras apa, Pak, tekanan debt collector ke Bapak? Atau mungkin investor atau apa, sampai sekeras apa? Monggo, Pak. Pasti semua pengusaha yang proses hijrah akan mengalami. Ya kita wajib menikmati karena apa? Itu cara Allah mencuci kita. Jadi sesuatu yang mau bersih itu harus dicuci bersih. Nah itulah proses kita. Nah caranya adalah supaya menguatkan kita. Yang pertama kita yakin Allah akan bantu kita, memantaskan diri. Kedua kita jangan jauh dari jamaah. Ya alhamdulillah kami di komunitas ini juga alhamdulillah. Jadi kita sering sharing. Karena apa? Dengan sering diskusi kita akan tahu bahwa yang punya masalah bukan kita aja. Teman kita juga punya masalah. Nah dan kita harus yakin kenapa Allah memberikan cobaan hanya sama kita. Kenapa nggak Pak Budi gitu? Kok cuma saya yang sekian miliar gitu? Kenapa? Karena Allah yakin dia menitipkan itu sama kita. Dan Allah pasti bantu kita. Jadi kita anggap bahwa proses hijrah itu bukan sesuatu yang mungkin awalnya saya selalu berpikir begitu, tapi setelah saya coba mengaji juga, karena kita paham kenapa kita punya hutang sekian banyak, karena kita nggak paham. Kita harus ngaji dulu. Nah begitu kita tahu bahwa kenapa nggak orang lain yang dikasih beban seberat ini, hanya kita. Mungkin kita yang dipilih Allah untuk menyelesaikan ini, dan kita harus tanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Tidak mungkin orang lain yang menyelesaikan. Karena kita pelakunya, ya kita harus menyelesaikannya. Jadi balik lagi bahwa kita harus berjamaah. Disitulah kita bisa bersinergi, bisa tahu problem itu bukan cuma kita. Teman-teman pengusaha juga sama. Ya saya yakin teman-teman pengusaha yang masih di luar sana, mereka nggak bilang aja. Betul. Karena hutang tuh gengsi. Kalau kita alhamdulillah malah minta doanya supaya agak cepat lunas. Karena apa? Buat kita sesuatu itu harus kita gaungkan. Karena itu sesuatu yang memaksakan di luar kapasitas kita. Mungkin itu yang dari sisi ini kita harus selalu berjamaah. Baik. Pak, di dalam proses hijrah, di dalam proses perbaikan muamalah tadi, apalagi adalah sakofa Islam yang masuk. Tadi Bapak menyebutkan pertama ada sekitar 200 karyawan, kemudian banyak juga yang meninggalkan. Seperti apa itu, Pak, proses itu? Ya, saya nikmatin aja. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita selalu pegang, itu tidak akan pernah Allah ganti. Jadi mungkin menurut kita baik, menurut Allah tidak. Jadi kita harus berprasangka baik aja. Apapun yang sekarang terjadi, itu pasti Allah sudah atur. Allah udah titipkan. Nah proses itulah yang saya juga lakukan. Kita misalkan kalah tender dan sebagainya, saya yakin Allah udah menitipkan sesuatu yang lain. Berarti sekarang ketika kalah tender juga tetap bersyukur begitu tetap, ya? Dulu karena mungkin gimana? Ya dulu kita selalu berpikir bahwa sebagai manusiawi kali ya. Kalau sesuatu itu kalah pasti kita marah dan sebagainya. Sebenarnya kita sekarang lebih bagaimana? Pasti ini ada cara Allah. Jadi kita balik lagi bahwa kita namanya makhluk. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Jangankan cuma rezeki, nyawa aja kita nggak tahu kapan Allah cabut. Cuma dalam proses berhutang wajib kita berpacu dengan waktu. Jangan sampai kita meninggal membawa utang. Betul, karena mungkin pernah dalam Al-Quran seperti pencuri, dibangkit seperti pencuri. Jadi kita nggak mau seperti itu. Makanya selama Allah kasih waktu, mari kita bereskan urusan dunia ini. Dan MTR memberikan nilai-nilai bagaimana step-step menyelesaikan utang. Betul, karena disinilah teknisnya sebenarnya. Teknisnya itu di MTR. Karena toolnya ada di sini. Kenapa saya selalu ngomong MTR? Ya kami bangga di MTR karena ini komunitas yang emang membawa manfaat. Dan ajas kemanfaatan itu siapapun nggak harus disuruh. Dan kita wajib berdakwah di situ. Karena mohon maaf dosa kita
yang sekian tahun, 12 tahun ngeriba, itu kalau mau untuk dengan sholatnya nggak cukup. Berarti harus dengan dakwah katanya. Karena begitu orang yang kita dakwahkan, kita dapat pahalanya. Oleh karena itulah, Bapak beserta teman-teman di Tangerang, di Banten gitu ya, di Serang, setiap waktu hijrah dan menghijrahkan orang lain. Itu tagline kami, hijrah dan menghijrahkan. Termasuk ya mungkin bukan cuma teman-teman pengusaha, termasuk keluarga kita, kakak kita, saudara-saudara. Betul. Itu dulu. Kita mungkin ke orang lain bisa, tapi di lingkungan kita enggak gitu. Tapi emang tidak mudah. Karena mungkin zaman Rasulullah juga seperti itu. Kita juga tidak mudah, karena tidak mungkin gitu. Tapi kita harus yakinkan bahwa itu pasti bisa. Gimana Pak proses untuk menyadarkan satu gitu? Sebenarnya begini, emang mereka juga nggak bisa ujuk-ujuk, pasti awalnya menolak. Mungkin kita tahu ada beberapa rekan-rekan saya juga yang dari Tangerang kan. Awalnya memang nggak percaya, tapi saya yakinkan tidak akan pernah bisa akal manusia menyelesaikan itu semua. Nah, dengan cara apa? Kita ajak ke kantor kita diskusi, kita ngobrol, pembenahannya seperti apa. Kita kasih contoh, bahwa ini yang udah kami lakukan, apa hasilnya. Dan itulah yang ajas kemanfaatannya akhirnya ada. Alhamdulillah. Itu sejauh ini. Masya Allah. Berkenaan dengan buku merah, Pak. Mungkin Pak Cecep sudah baca buku merah, mungkin ada yang mau di-sharing tentang buku merah gitu. Sebenarnya begini, buku merah ini tool buat kita. Saya kalau ya mohon maaf, teman-teman di Serang, ini selalu saya bilang di rumah harus ada ini. Jadi kalau nggak punya ini kayaknya bukan orang MTR. Karena apa? Begitu bertamu kita kasih ini. Karena di sini kita nggak cukup waktu untuk menyampaikan. Silahkan bawa pulang dan baca. Dan itu efektif Pak? Alhamdulillah efektif. Kenapa saya bilang? Karena kita setelah mereka baca, oh iya, ini kayaknya terasa dengan kehidupan saya sehari. Ya karena ini emang kisah nyata. Bukan istilahnya mengarang, mohon maaf saya bilang. Ini kisah nyata dan ini dirangkum di satu buku. Dan ini kita sajikan ke mereka. Kalau Anda lakukan ini, hasilnya ini. Nah ini tool yang efektif, yang emang harus kita sebarkan. Karena ya istilahnya Al-Quran itu bagian kita, cuman teknis bermuamalah untuk jangan sampai punya utang itu ada di sini. Jadi ini tool itu sangat efektif. Di sela-sela kesibukan berhijrah, pastinya kan perusahaan Bapak yang bergerak di bidang kontraktor harus sejalan juga. Ya kan, berjalan bisnisnya, berjalan juga untuk dakwahnya. Bagaimana untuk mengatur itu, Pak Cecep? Betul, emang selama 1 tahun lebih ini saya masih tetap pegang kendali. Karena ini proseslah fundamental yang harus kita benahin. Pondasinya dulu. Emang kita tahapan ke sana itu nanti ada tim-tim kita. Kita udah mulai bagaimana misalkan tim project, tim maintenance dan sebagainya teknisnya. Itu kita delegasikan. Dan kita sampaikan ke mereka fundamental kita ke tim itu bahwa kerja itu ibadah. Jadi mereka itu udah amanah. Jadi kita harus sampaikan ke mereka bahwa kerja itu bukan beban. Dan itu perintah dalam Al-Quran, kita harus beribadah. Termasuk dalam bekerja. Jadi ini yang kami sampaikan bahwa saya juga harus atur waktu. Ya, Sabtu Minggu biasa misalkan adain tatap muka lah. Dengan teman-teman siapa atau di tempat kami atau di Serang atau di mana terserah. Kita selalu luangkan dalam seminggu itu harus ada. Itu bagian dari dakwah kita terhadap teman-teman kita gitu. Mungkin itu yang saya lakukan selama ini. Alhamdulillah. Pak, terakhir Pak Cecep, boleh nggak Pak kasih saran gitu ya, saran-saran bagi pengusaha-pengusaha yang saat ini dalam kondisi terpuruk karena utang piutang, Pak? Karena mereka di luar sana banyak sekali yang mereka nggak tahu sih bagaimana untuk bisa keluar gitu. Saran-saran bagi mereka bagaimana, Pak? Mungkin pesan-pesan begini. Yang pertama, Anda harus yakin sama Allah. Itu dulu. Setelah Anda yakin, baru kita berikhtiar. Nah, jadi dengan keyakinan ini, kita berbisnis sesuai keahlian kita. Ya mohon maaf, mungkin orang berpikir COVID dan sebagainya. Kalau kita yakin, itu nggak ada yang mungkin buat Allah. Dia yang pertama kita yakin dulu sama Allah. Jangan berpikir logika. Nggak akan masuk. Kita berpikir bahwa bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Allah. Jadi yakinkan dulu keyakinan kita terhadap Allah. Baru kita maksimalkan ikhtiarnya. Ikhtiar itu harus maksimal. Nggak boleh setengah-setengah. Dan bisnis itu harus fokus. Mohon maaf nih, banyak teman-teman mungkin sharing aja. Kadang-kadang saya juga dulu berpikir begitu. Bisnis harus banyak. Padahal enggak. Satu tapi fokus sampai itu tidak punya hutang. Benahin itu. Jadi bukan banyaknya. Yaitu mungkin yang Allah berkahi tadi.
Jadi saya harapkan ke teman-teman bahwa pasti kalau kita masih melakukan hal yang sama, metode-metodenya, itu suatu saat akan terjadi. Karena kita mengembangkan usaha di luar kapasitas kita atau di luar aset kita. Jadi fokus terhadap bisnisnya, kembangkan bisnisnya, banyaklah berkumpul dengan teman-teman, termasuk mungkin teman-teman di MTR, agar pengetahuan kita bertambah. Itulah yang bisa mungkin saya sampaikan. Ya, siap. Fokus terhadap bisnisnya ya, dan berkumpul dengan jamaah, dengan komunitas. Dan Pak Cecep menyarankan komunitas MTR ini adalah komunitas yang cocok untuk teman-teman sekalian bisa bergabung dan mempelajari ilmu di situ, gitu ya. Pak Cecep, terima kasih atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Semoga usaha bisa terus berkembang, bergerak gitu. Kalau usaha sekarang bagaimana, Pak? Usaha mungkin boleh promosi ke teman-teman sekalian, promosi untuk usahanya. Oke. Ya. Mungkin usaha kami adalah kontraktor mechanical, electrical, spesialisnya di heavy AC. Heavy AC itu heating, ventilation, air conditioning system. Mungkin bisa nanti di website citramandiri.group.co.id itu di websitenya itu mungkin bisa itu akan terlihat kita value produk-produk kita apa aja. Jadi perusahaan kita itu satu bahwa kita menyajikan heavy AC itu standar BP POM. Itu value kita. Oh, Masya Allah. Jadi misalkan pabrik makanan harus standar BP POM atau Departemen Kesehatan. Karena di standar BP POM itu kan mengacu ke WHO. Jadi keamanan pangan dunia. Jadi kita mengacu kita sajikan. Temperaturnya berapa, RH-nya berapa, humidity-nya berapa, kelas filternya harus berapa. Kita siap. Jadi tagline kami perusahaan Citra Mandiri Group adalah owner punya problem, solusi dari kami. Khusus untuk AVAC. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah Pak Cecep, semoga usahanya terus berkembang naik dan utangnya segera lunas. Amin. Alhamdulillah, semoga perbincangan yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi pemirsa di luar sana. Semoga kita semua dapat terus menjadikan diri kita, keseharian kita terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam jalan yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kita sharing. Mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan kata. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.